Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat, brother-brotherku semua. Konten saya kali ini saya mereview pembuatan dan pemasangan HCS RR Pro ya, HCS RR Pro yang sudah saya buat sendiri dan saya pasang, hasil dari belajar dari kontennya Om Mbak Inzen ya. Terima kasih Om Mbak Inzen, saya sudah sukses membuat dan memasangnya di CRV Gen 2 2004 2400 cc 2005 ya, tahun 2005 2400 cc milik saya ya. Tapi sudah saya coba, sudah saya test drive, alhamdulillah akselerasi bagus banget. Untuk pengiritan BBM saya belum bisa membuktikannya karena saya belum memakainya untuk jalan jauh, masih dalam kota ya. Saat ini pemasangan HCS RR Pro ini yang menjiplak dari Om Mbak Inzen punya, cuman ada beberapa yang saya ubah, terutama perubahan ke arah yang lebih jelek. Saya cat dengan warna candy tone, mudah-mudahan bisa lebih menarik dan anak-anak suka ya dengan warna candy tone. Oke para sahabatku semua, HCS RR Pro ini saya pasang di CRV Gen 2 saya dengan harapan untuk dapat lebih mengiritkan pemakaian BBM yang saat ini harganya sudah melambung. Tapi alhamdulillah Pak Jokowi baik, turunkan dikit-dikit, dan sekarang saya bisa menggunakan kendaraan saya dengan tidak perlu was-was lagi kantong jebol ya. Teman-teman semua, saya rasa perlu saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Hanya yang sayang saya tidak bisa memvideokan pada saat saya membuat merangkainya dari awal ya. Dari awal karena ini memiliki 3 komponen. Komponen pertama adalah katalis atau reaktor dan tabung pertamax, dan kemudian ada tabung penampungan uap oli ya. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkannya karena tidak ada yang bisa membantu saya memvideokannya. Saya hanya mulai dari jalur-jalur pemasangannya saja untuk bisa teman-teman semua lihat, perhatikan. Kalau ada yang mau buat dan mau pasang, sudah ada sedikit gambaran untuk mempermudah prosesnya. Nah, ini saya awali dari katalis ya. Ini tabung katalis. Tabung katalis ini saya pasang di atas header, knalpot ya, di atas header knalpot. Tabung katalis ini memiliki 3 jalur, 2 in dan 1 out. Dari tabung katalis ini di paralel ke tabung pertamax dan penampungan. Nah, kebetulan saya memanfaatkan jalur kanister yang ini ya. Ini jalur kanister ini menerima asupan dari tabung pertamax yang juga paralel ke reaktor ya, ke katalis ya. Jadi dari outnya katalis itu masuk ke tabung penampungan yang saya paralel ke jalur katalis di throttle. Jadi saya tidak merusak atau tidak mengganti selang aslinya ke throttle, hanya saya cabut dari sini,
saya paralel dari penampungan uap yang masuk kembali ke jalur ke PCP ya. Nah, ini jalur PCP. Ini jalur PCP yang tadinya ini, maaf kurang baik pencahayaan video saya. Nah, ini adalah jalur PCV dari mesin yang saya sambungkan dengan selang untuk disalurkan ke innya katalis. Nah, ini innya katalis ya. Nah, ini innya katalis masuk ke innya katalis di belakang sini. Nah, jadi selang PCV ini yang berasal dari bawah kompresor AC. Kompresor AC karena sulit saya tidak cabut, saya tidak ganggu, hanya yang dari PCV ini saya cabut, dari sini saya cabut, saya sambung langsung dengan menggunakan pipa tembaga hanya sepanjang 4 cm aja, 5 cm lah ya, 5 cm. Kemudian yang dari tabung penampungan, nah ini langsung saya masukkan ke sini ya. Nah, ini jalur ya, ini jalur, kelihatan ya cahayanya kurang baik. Nah, ini. Nah, jadi di sini saya tidak merusak atau saya tidak mengganti selang asli. Selang asli tetap terpakai, tetap ada, saya tidak rusak. Yang dari tabung Pertamax ini saya masukkan, saya gabungkan kemari. Yang ini tadinya ini kan dengan selang katalis ini kemari. Nah, ini sekarang saya ganti dengan selang asupan dari tabung Pertamax dan dari reaktor dari katalis ya. Baik sahabat, pemasangan ini saya rasa tidak begitu rumit kalau sudah dipahami sekali. Nah, untuk tabung Pertamax ini saya hanya bisa menempatkannya di sini, dan saya rasa tempatnya sudah bagus. Saya tidak bisa pasang di belakang karena di CRV Gen 2 yang 2400 cc ini ada ini ya, ini kayaknya kata teman-teman sih wireless untuk throttle ya, untuk throttle. Jadi tidak mungkin dipasang di bawah sini, terlalu sempit, tapi alhamdulillah ada tempat di sini yang sudah cukup bagus dan memudahkan pada saat pengisian Pertamax. Nah, pada saat pengisian itu ada Pertamaxnya sedikit, dan ini ada asupan udara dari luar untuk tabung Pertamax ini untuk membantu. Menurut Mbak Inzen, ini akan memberikan hasil yang lebih baik lagi, lebih optimal lagi pemakaian tabung Pertamax ini dengan adanya asupan udara dari luar. Tapi kita filter ya, seperti ini agar debu-debu tidak masuk. Dan ini penggunaan keran ini bagus sekali ya, bagus sekali kalau seandainya kita membutuhkan, kita dalam satu perjalanan jauh yang diperkirakan untuk sulit mendapatkan Pertamax yang bisa kita pakai untuk pengisian ke dalam tabung Pertamax ini ditutup aja, boleh tutup mati ya, saya rasa boleh ditutup habis agar pemakaian Pertamax di dalam tabung ini agak lebih irit. Hanya disayangkan akan sedikit berkurang optimalnya ya. Kalau kita ibaratkan angka nilai, kalau dengan pemakaian keran ini dibuka sedikit saja untuk asupan udara dari luar, itu mendapatkan nilai 10. Kalau ini ditutup, kita mendapatkan nilai 8 ya. 8 itu kerugiannya. Keuntungannya
Pertamax yang ada di dalam tabung ini akan lebih hemat. Nah, ini untuk menjaga kalau kita sulit mendapatkan Pertamax dalam perjalanan jauh, boleh dikurangin sedikit atau dibuka saja sedikit, buka sedikit, asupan udara yang masuk ke sini ada sedikit. Nah, jadi semakin besar ini dibuka, semakin banyak udara yang masuk, tapi hasilnya tidak juga akan memberikan lebih baik lagi. Hanya Pertamax yang ada di dalam ini akan semakin boros, ya, semakin boros. Jadi bukanya sedikit aja. Nanti bisa pada saat kita run mesin, on mesin, ini ada getaran. Getaran ini hasil dari adanya gelembung-gelembung di dalam tabung ini, gelembung-gelembung udara oleh Pertamax, gelembung Pertamax yang seperti mendidih, tapi bukan mendidih ya, itu adanya campuran udara mungkin ya, bahasanya begitu. Saya tidak paham menjelaskannya secara ilmiah. Nah, ini filternya ini saya ikat karet begini supaya jangan hanya kita aja yang bisa goyang di dalam mobil, filternya juga bisa ting gitu loh ya. Sahabat, saya rasa tidak perlu terlalu banyak saya menjelaskannya, tapi inilah hasil pemasangan HCS RR Pro yang sudah berhasil. Saya buat sendiri, saya pasang sendiri, hasil bantuan dari kontennya Mbak Inzen ya, kontennya Mbak Inzen. Mudah-mudahan Mbak Inzen akan dilimpahkan rezeki oleh Allah, dilimpahkan kesehatan. Terima kasih buat Mbak Inzen ya. Buat teman-teman yang ada di Jambi, kalau mau pasang boleh hubungi saya, kita bisa bantu pasang, kita bantu buat. Untuk teman-teman yang ada di Jambi, kata Mbak Injen boleh gitu loh. Ya, ini kebetulan ada cat sisa sedikit nih, saya cat aja, cakep ya. Nih, seragam. Ini bukan sebagian, ini bukan komponennya HCS ya, bukan. Ini cover bawaan pabrik yang saya cat. Oke. Oh, ini tidak ini yang perlu teman-teman juga tahu pada saat pemasangan ini. Nah, ini diklaim itu di bawah ini saya kasih plat besi untuk tempat dudukan reaktor HCS ini ya. Ini saya tidak las dengan aluminium karena lebih baik saya pakaikan plastik lem steel yang tahan panas 300 derajat Celcius ya. Tapi alhamdulillah sudah coba perjalanan 25 km saya kurang lebih, awet tidak ada masalah dengan pengelemannya, tidak ada masalah dengan instalasi, bagus semua ya. Teman-teman ya, kalau ada yang mau silakan, dari konten ini bisa dipelajari. Mudah-mudahan kalau ada yang tidak paham silakan di komentar, tinggal kita jawab satu persatu ya. Nah ya, ini yang RR Pro ya. Sebagian HCS yang ada di konten para master ada yang tidak memiliki jalur in dari udara luar ya, ada, dan itu tidak ada efek buruknya, itu tetap bagus. Hanya pemasangan ini untuk agar lebih optimal saja, akselerasi yang didapat lebih bagus, torsi mesin lebih baik, dan satu lagi getaran mesin sedikit berkurang. Kalau di RPM saya digital mungkin tercantum di situ 500 RPM-nya 500 ya. Saya rasa 500 karena dia turun, ada penurunan dari rasa penurunan dari RPM-nya ada. Jadi 500 rotasi per menit saya rasa ya, mungkin ada segitu.
Dan kemudian satu lagi nih yang sangat signifikan, CR-V saya ini, mobil saya ini, pada saat mesin dipanaskan itu asapnya agak sengit, kemungkinan katalis yang perlu dicuci atau di servis ya. Begitu pemasangan RR Pro ini, bau sengit yang keluar dari knalpot itu sama sekali hilang, gak ada lagi. Nah itu ya, jadi ada perubahan yang sangat baik, tapi terutama dari tenaga ya, seperti tidak mau dipijak pedal gasnya, karena di jalan datar dalam kota seperti maunya jalan sendiri ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan HCS RR Pro ini bisa membantu saya menanggulangi masalah kantong jebol, masalah CR-V kantong jebol ya. Alhamdulillah, semoga konten saya kali ini, video saya kali ini bisa membantu teman-teman semua di CR-V G2 Brotherhood, atau teman-teman yang lain di unit-unit lain juga tidak ada masalah. Kalau ada perlu pemasangan atau pembuatan HCS Pro untuk Jambi, silakan ya, saya siap bantu. Oke ya teman-teman semua, saya rasa cukup begitu aja, dan jangan lupa ya di share, mohon di share, di like, dan beri komentarnya kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan pemasangan HCS RR Pro ini. Dan semoga konten ini akan banyak membantu teman-teman semua dalam menanggulangi permasalahan CR-V yang kabarnya boros ya, dan lebih irit sedikit dan hemat di kantong, nyaman dipakai ya. Demikian ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.